Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terutama saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dekatku, tanpa terasa hari ini kita telah melaksanakan dan akan melaksanakan salat Idul Fitri di rumah kita masing-masing karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang telah merusak sendi-sendi semua kegiatan umat di dunia ini. Bukan hanya di negeri kita, tapi seluruh dunia. Bahkan di pusat Islam pun di Mekah sana tidak dilaksanakan sholat id berjemaah dan dilakukan di rumah masing-masing. Tentu kali ini berbeda dengan apa yang telah kita ikuti selama ini. Sejak dahulu sampai sekarang, baru kali ini terjadi bahwa semua orang dilarang untuk berkumpul, semua orang dilarang untuk berjemaah, baik salat wajib subuh, asyar, zuhur, asyar, maghrib dan isya, betul nggak? Nah, lalu kita juga tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan banyak orang. Itu kenapa? Karena pandemi COVID-19 telah merusak kehidupan manusia tiba-tiba. Dan ini menjadi renungan kita semuanya. Saudaraku sekalian, Buya ingin menyampaikan apa pesan Ramadan kali ini. Ialah Allah telah berfirman dalam suratnya Al-Baqarah 193 kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau berpuasa dalam bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum itu. Semoga kamu menjadi orang mukmin dan takwa. Saudaraku, mafhum mukhalafah dari ayat tadi jelas sering diberikan keterangan oleh para ulama atau ustadz kita atau guru-guru kita. Mengapa kita perlu berpuasa? Nah, judulnya kali ini adalah seperti apa orang yang beriman bertakwa itu contohnya gitu. Nah, baru saja kita melepaskan puasa kita. Selama sebulan penuh kita melaksanakan puasa di Ramadan ini. Hari ini kita merasakan nikmatnya mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak boleh usaha, tidak boleh bertemu dengan orang, tidak bertemu dengan jemaah, betul nggak? Dan ini membuat kita patuh. Nah, sesungguhnya khusus bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling patuh, bukan bangsa pembangkang. Jangankan kepada peraturan pemerintah saat ini, pada penjajah juga dulu bangsa kita sangat patuh, jarang ada perlawanan. Faktanya apa? 350 tahun kita dijajah oleh bangsa lain, nenek kakek kita penurut. Nah, kemudian Jepang 3,5 tahun juga penurut. Nah, kemudian
akibat penekanan-penekanan dari kaum penjajah yang sangat luar biasa ketika itu, membuat motivasi semua umat dari berbagai kalangan, dari berbagai keyakinan menyatukan Indonesia, sehingga tahun 1945 kita merdeka dari bangsa penjajah. Dan lagi-lagi bangsa Indonesia sangat penurut kepada pemimpin atau pemerintahnya. Nah, termasuk hari ini, saudaraku, setelah kita diperintah oleh pemimpin Orde Lama dan Orde Baru dari Reformasi, tetap juga semua umat Islam Sabang sampai Merauke sangat patuh, betul nggak? Termasuk hari ini, umat Islam tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah, ini patut disyukuri. Nah, sekarang Buya mau ingatkan, apa yang harus kita lakukan setelah ini, supaya kita menikmati betul dalam kehidupan sisa hidup kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam Buya merenung, apa yang akan Buya sampaikan dalam rangka mengisi batin kita setelah bulan Ramadan ini. Nah, Buya membaca tentang 100 dosa besar. Nah, buku ini menjelaskan secara rinci tentang jumlah dosa-dosa besar, yaitu segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta atas dasar bimbingan dari para sahabat, kemudian tabi'in, para ulama yang soleh lagi takwa. Dengan mengetahui dan memahami dosa-dosa besar itu, maka wajib bagi kita untuk menghindari, menjauhi, dan tidak melaksanakannya, sehingga kita tidak akan mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah, dan malah sebaliknya kita akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan dalam surganya, sebagaimana Allah berfirman. Ya, artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Nah, ini An-Najm ayat 53 surat 32. Saudaraku, mengapa ini begitu penting? Kalau kita melihat peraturan atau rukun puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, nah selama itu juga kita ketahui syaitan laknatullah itu dibelenggu atau diikat oleh Allah. Nah, tentu hari ini dia adalah orang yang paling gembira, saudaraku. Kenapa? Belenggunya dilepas hari ini. Loh. Tambah Anda sadar itu, Anda mulai, kita mulai, tanpa terasa timbul nafsu kembali. Tadi yang nggak boleh makan sampai seri fajar sampai terbenam hari, sekarang makanan sengaja dihidangkan kembali dan kita bebas memakan apa saja, yang penting halal, dari pagi sampai malam lagi. Betul nggak? Jadi hati-hati nih ibu, mama, jangan sampai kita terjebak nih salah satu gitu ya. Nah, kedua mata kita bebas memandang karena belum puasa banyak larangan. Nah, hati-hati dengan mata. Oke? Kemudian segala sesuatu yang tadinya kita dibatasi geraknya selama bulan suci Ramadan, tetapi kali ini kita dibebaskan. Nah, sesungguhnya mafhum mukallafah dari ayat Al-Baqarah 183 tadi itu adalah, yang dimaksud orang menuju iman dan takwa ialah bukan berarti selama bulan suci Ramadan itu ia suci, tetapi itulah ujian dia 11 bulan berikutnya. Orang yang takwa itu adalah orang yang takut tidak melaksanakan sholat, takut tidak melaksanakan puasa, takut tidak melaksanakan zakat, dan takut tidak melaksanakan rukun Islam yang kelimanya gitu kan. Nah, jikalau kita ketahui itu, kita pahami itu, dan kita menghindari perbuatan maksiat, dia terganggu oleh gangguan-gangguan jin atau setan telah dilepaskan setelah bulan suci Ramadan ini, dan dia kembali menggoda kita, saudara. Nanti ada waktu buka di YouTube,
ciri-ciri orang yang kena sihir jin dan setan. Apakah kita termasuk di antaranya? Nah, kita lihat keadaan sekarang nyata gitu ya. Umat Islam di Indonesia itu adalah umat Islam paling patuh se-dunia. Mengapa? Apapun yang diperintahkan, yang diinginkan oleh pemerintahnya selalu ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu terjadi di waktu ketat. Nah, Buya cuma mengingatkan. Tadi di pembukaan, Buya mau cerita 100 dosa-dosa besar. Yang menyangkut adalah satu syirik. Kedua adalah membunuh orang dengan sengaja. 3 sihir. 4 meninggalkan sholat wajib. 5 tidak mengeluarkan zakat. 6 tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa alasan untuk uzur. Tidak mau menunaikan haji padahal mampu. 8 durhaka kepada kedua orang tua. 9 memutuskan hubungan kekeluargaan. 10 zina. 11 homoseksual dan lesbian. 12 riba. 13 makan harta anak yatim secara aniaya. 14 berdusta, bohong. 15 melarikan diri dari peperangan. Peperangan itu banyak loh maknanya. Kita memperjuangkan sesuatu tapi lari kita dari kenyataan yang harus kita menangkan untuk membela negara, harta dan kekayaan kita dan keluarga kita. 16 pemimpin atau penguasa yang menipu dan kejam terhadap rakyatnya. Hati-hati pada pemimpin. 17 sombong, takabur. 18 kesaksian palsu. Hati-hati yang menjadi saksi di pengadilan. 9 minum khamar, minuman keras yang memabukkan. 20 berjudi. 21 menuduh berzina terhadap wanita baik-baik. Nah, hati-hati para suami. Ini dosa besar loh. Kemudian 22 berkhianat terhadap harta negara. Koruptor. Hati-hati. Anda perlu merenungkan apa kata Buya ini. Kemudian mencuri 23. 24 merampok. 25 sumpah palsu. 26 berbuat aniaya atau zalim. Nah, inilah kejadian. Ittaqullaha dawatal maslum laisa wa bainallahil hijab. Hati-hati engkau dengan orang teraniaya, karena dia dengan Allah tidak ada jurang pemisahnya. Dalam bentuk aniaya itu bisa kita menganiaya diri atau kita menganiaya orang lain, menyebabkan dia teraniaya dan dia berdoa kepada Allah dan minta keadilan kepada Allah. Kalau doanya itu untuk malapetaka, musibah, bisa jadi COVID-19 datang dari doa orang yang teraniaya. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Kemudian 27 membantu kezaliman. Nah, kita tahu seseorang itu masuk penjara, dia bukan salah, tapi kita ikut menjebloskannya, menganiaya. Nah, kita terkena dampak. Kemudian mencari rezeki dengan harta haram. Nah, termasuk korupsi, mencuri, merampok tadi. Dan palsu, sumpah palsu. Lalu 29 bunuh diri. Ini juga dosa besar. Berkata dusta. Itu setan loh, bukan Anda, bukan kita, gitu kan. Hakim yang durhaka. 32 menyuap dalam masalah hukum. Banyak kejadian setiap hari yang kita saksikan. 33 perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Ini dosa besar. 234 mengasuh keluarga dalam dosa. Hati-hati. Kemudian wahalil dan wahalallahi. 36 tidak membersihkan sisa kencing. Nah, itu juga dosa. Kemudian congkak dan dia. 38 menyembunyikan ilmu. Jadi nggak boleh. Kita harus menegakkan kebenaran itu harus dengan benar gitu. Kemudian memberikan fatwa sesat. Nah, mudah-mudahan kita nggak boleh salat jemaah, salat wajib di masjid, salat Jumat, apalagi Idul Fitri itu sifatnya sunnah. Nah, kalau itu terjadi, ada kesalahan fatwa, maka kita tersesat sebenarnya. Mudah-mudahan kita tidak tersesat.
kalaupun tersesat, biarlah mereka yang mengumumkan itu, amanahnya seperti itu. Kemudian berkhianat. 41 mengungkit-ungkit pemberian, bagaikan sebuah batu licin, disebut-sebut gitu, nggak ada bekasnya, ibarat air dalam keladi gitu ya. Kemudian tidak percaya adanya takdir Allah. Hari ini saya kaya, besok kok miskin. Hari ini saya jadi pejabat, kok bisa saya masuk penjara. Nah, itu takdir. Tiba-tiba saya diangkat derajatnya. Tiba-tiba si Anu pulang kaya, si Anu dapat jodoh, si Anu berpisah, si Anu miskin takdirnya gitu kan. Nah, itu banyak kejadian. Lalu menyangkal dengan adanya takdir. Nah, pada takdir itu berjalan dengan proses waktu. Mencari-cari kesalahan orang. Nah, kita hindari ya. Mengadu domba, memfitnah. Sering kita, padahal kita sudah selesai pileg dan pilpres sampai 2 tahun kan ya. Terus aja di WA sampai detik ini, hati-hati saudaraku. Tidak suka dengan pemerintah yang telah kita sepakati melalui Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi dan final sudah dinyatakan Presiden Jokowi presiden. Tapi bagian dari yang tidak terima, padahal calon presiden sebagai kompetitornya sudah ikut bergabung membantu pemerintahan demi keamanan semuanya. Tapi kelompok-kelompok pendukung termasuk Buya ini sebagian besar tidak terima, dan terjadilah fitnah yang tidak pernah berhenti gitu. Setiap hari terjadi celaan-celaan tanpa kita sadari, dan kita membuang-buang energi, dan itu adalah provokasi. Dan itulah tidak percaya dengan takdir tadi itu, dan menyangkal dengan adanya takdir tadi, dan mencari-cari kesalahan tadi. Nah, itu bahaya. Ternyata dosa besar saudaraku. Kasihan aku sama umat Islam. Engkau semua saudaraku, aku sering menangis atas celaan-celaan saudaraku. Kok nggak terima dengan hasil itu semua? Ya kan? Mulai hari ini saudara, mari kita renungkan. Sesungguhnya mengadu domba dan fitnah itu adalah dosa besar. Sesungguhnya mengungkit pemberian, tidak percaya dengan adanya takdir, menyangkal dengan adanya takdir, mencari kesalahan orang, mengadu domba, dan apalagi mengutuk orang mukmin, mengingkari janji, percaya kepada dukun dan tukang ramal, itu adalah dosa besar. Nah, 49 adalah menolak hukum agamanya sendiri. Segala sesuatu yang diputuskan tapi ditolak gitu kan. Kemudian mencela kebijaksanaan Allah. Nanti ada peraturan, kalau kita baca di kita ilmu tauhid itu ketemu itu ya, syariat itu, ilmu fikih. Nanti ketahuan apa yang dimaksud dengan menolak hukumnya agama sendiri, dan mencela kebijaksanaan Allah, dan mengingkari ayat Allah. Lalu 52 menentang kebenaran karena merasa lebih pandai. Nah, ini banyak kejadian juga di negeri kita, di kaum kita. Berbuat dosa dengan terang-terangan, banyakkan wanita, memperdaya pria, memperdaya lingkungan dengan cara dia berpakaian tidak senonoh. Dan juga ada pria juga gitu kan. Ini bahaya. 54 berlebihan dalam beribadah, seolah dia yang paling benar tiap hari di masjid, berdoa, berzikir, tapi keluarga tidak diperhatikan. Dia pergi jalan-jalan ke sana kemari, katanya beribadah sampai keliling dunia, tapi keluarga yang centang perenang. Nah, itu. Dan akhirnya sia-sia gitu. Itu 54. Kemudian 55 mempermainkan ayat suci. Nah, itu banyak orang telah masuk penjara gara-gara itu kan. Usah kita sebutlah siapa yang telah kena itu. Kemudian mengubah sebagian isi kitab suci Al-Quran. Itu adalah ayat Allah. Sering juga terjadi begitu kan. 57 menolak hukum agama dan mengikuti ajaran sesat. Nah, makanya tempoh hari banyak yang dihukumkan. Menuduh orang lain tidak benar, padahal orang itu adalah benar, tapi kita menyalah-nyalahkan mereka yang sudah benar. Kemudian pengakuannya berbeda dengan kenyataan. Saksi palsu. 60 enggak menerima kebenaran karena pengikutnya orang-orang lemah. Nah, gitu. 61 bangga terhadap kekuatan dan kemampuannya, sombong. Kemudian menghina dengan menuduh buruk. Sadar nggak kita? Banyak sekali tuduhan-tuduhan
kepada orang-orang yang sebenarnya beliau tidak melakukannya, tapi kita telah memprovokasi dan ikut berdosa. Menganggap salah sesuatu yang tidak dikenal. Kita tidak kenal dia, tapi karena provokasi kita juga ikut salah. Dan akhirnya itulah dosa yang harus kita tanggung. 64 menolak kebenaran karena sedikit pengikutnya, minoritas maksudnya. 65 mengutamakan kebiasaan nenek moyang. Nenek moyang kita itu tercampur ibadahnya gitu ya. Nanti kita berikan contoh yang lainnya. Kita sebutkan dulu, oke? Kita uraikan dulu. Kebiasaan buruk nenek moyang kita ikuti. Kemudian 66 meniru orang alim yang fasik, seolah dia orang alim, tapi dalam perbuatannya adalah menjurus kepada satu kesesatan nyata gitu. Seolah dia seperti nabi dan rasul, keturunan Habib, tingkah lakunya tukang pengadu domba, provokator, dan itu kita jadi ikut, jadi salah ya. Dan taklid, ikut-ikutan, sudah jelas dia salah sebenarnya, tapi karena kita dendam jadi ikut-ikutan membenarkan apa kata dia gitu. 68 menyuruh orang saleh ketika berdoa, maksudnya menyuruh orang saleh ketika berdoa. Jadi nggak boleh orang saleh itu dia sedang mengadu kepada Allah lalu kita celah, itu bahaya saudaraku. Dan 70 menolak kebenaran dengan alasan hatinya belum terbuka, tertipu oleh harta benda. Nah, banyak orang menimbun harta kan. 72 tidak mengakui ada pencipta alam semesta, orang ateis. Nah, paham itulah yang sekarang kita tidak suka, yang disebut dengan, di sini dulu ada Partai Komunis yang alirannya adalah tidak mengenal Tuhan. Itu adalah satu ajaran sesat gitu kan. Dan banyak kejadian di dunia yang telah tertipu dengan keyakinan itu gitu. Lalu menuduh Allah punya kelemahan. Ya, ingat Allah itu adalah Maha Pencipta, Allah itu Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Maha Melindungi, Maha memberi rezeki, preman pun dikasih. Ya kan, sama dengan orang saleh juga tetap makan setiap hari. Ya. 74 mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Nah, nanti ada pembahasan khusus tuh. 99 menurut kitab Imam Tirmizi Asmaul Al-Husna itu 99 sifat. Nah, kita mencela gitu. Kemudian 75 sudah menentang pimpinan. Pimpinan itu adalah orang yang amanah ditunjukkan. Nah, kita menentang. Ternyata itu dosa besar ya Allah. Kemudian 76 menuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dosa besar. Mencari tuah. Nah, mencari tuah nanti kita jelaskan khusus apa itu gitu. Nusyuk atau sama dengan istri durhaka kepada suami, tidak nurut. Hati-hati para kaum mak-mak, jangan sampai kita bertentangan dengan suami kita dan tidak nurut. Itu adalah dosa besar, saudaraku. Kemudian membuat patung. Nah, itu zaman Yahudi dulu sebelum agama masuk gitu kan. Kemudian kita menangisi mayat. Nah, itu nggak boleh, meratapi mayat gitu. Lalu melampaui batas, terlalu berlebihan. 82 menganiaya orang lemah, menindas orang miskin misalnya. Lalu menyakiti tetangga kita. 84 memaki-maki orang Islam, dosa. Hati-hati. Kemudian durhaka kepada hamba Allah. Nah, durhaka kepada hamba Allah itu adalah orang soleh, dia berdoa, dia berzikir, tapi kita celah dia, kita aniaya dia, itu dosanya sangat besar. 86 berlebihan dalam berpakaian dengan maksud sombong dan bangga terhadap dirinya. Nah, itu riya. 87 memakai sutra dan emas untuk laki-laki, ternyata nggak boleh. Kemudian 88 hamba saya melarikan diri dari majikannya. Nah, itu juga dosa, hati-hati. 89 menyembelih binatang untuk sesajen. Biasanya teknik perdukunan nih, ya kan? 90 menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya. Nah, mengakui gitu ya. Padahal dia bukan ayahnya gitu. Tapi kita menasabkan, oh itu adalah ayah saya gitu misalnya. Ya. Kemudian 91 menentang kebenaran.
Sudah jelas itu benar, tapi kita tentang. Itu dosa, saudara. Kemudian enggan memberikan kelebihan air. Orang dalam keadaan haus kita nggak mau memberi. Ternyata itu juga dosa. Banyak cerita tentang itu. 93, mengurangi timbangan dan takaran. Nah, itu biasanya para pedagang. Lalu 94, merasa aman dari kemurkaan Allah. Pada jelas itu celah, itu merasa nyaman gitu. Misalnya koruptor, pemimpin, ya kan? Bakil dan kikir, jelas itu dosa besar. Meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Semoga ya Allah, selama kita stay at home, selama lockdown dan PSBB, kita tidak melaksanakan sholat sampai 3 kali, bahkan 4 kali. Semua kita tidak salah. Biarlah yang menjamin doa kita adalah pemerintah dan siapa yang mengamanatkan. Mungkin tahu dalilnya gitu. Curang dalam berwasyar. Kemudian 98, tipu daya. 99, mencari orang Islam dan mencari orang Islam dan membeberkan rahasianya. Nah, maksudnya gini, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang Islam dan membeberkan rahasianya. Kemudian 100, menghina Rasulullah SAW. Nah, ada lain-lainnya, ada 8 lagi. Buruk sangka, dengki, marah, lalai, berlebihan, dan boros. Memuji seorang berlebihan, bermalas-malasan, wasiat Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam buku inilah Buya sampaikan, ini adalah kebalikan dari sifat Allah yang 99 itu. Jadi Buya ingin menyampaikan agar kita kali ini, setelah melaksanakan bulan suci Ramadan, berpuasa penuh, jangan sampai kita lupa yang dimaksud dengan orang takwa itu adalah untuk tidak melaksanakan apa yang Buya sampaikan tadi, 100 hal-hal dosa besar. Bila mana kita hindari itu, maka kita benar-benar menjadi orang mukmin dan takwa. Itu tujuan kita berpuasa sebenarnya, saudaraku. Ya, jadi jangan sampai saudaraku kita menunggu lagi 11 bulan berikut untuk menyongsong bulan suci Ramadan berikutnya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum salawatun ala ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini adalah hari yang penuh perhatian kita, hari yang penuh tanda tanya kita. Apakah COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita, bahkan dunia, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasa kembali, bisa melakukan zikir ngelola alam kembali, berdagang, bekerja, berdakwah, dan membantu orang sebagaimana mestinya, dan kehidupan normal kembali. Tentu sangat tergantung kepada kita hari ini keputusannya. Bila mana kita menghindari hal-hal yang 100 tadi, insya Allah kita akan lepas dari keadaan tidak nyaman. Buya menghimbau sekali lagi saudaraku, mari kita hati-hati dengan provokasi tipu daya syaitan laknatullah, karena dia mulai belenggunya dilepas hari ini saudaraku. Nah, siap tidak membentengin diri kita dari gangguan-gangguan energi negatif yang datang dari syaitan laknatullah itu, karena dia telah mensihir kita selama ini tanpa kita sadari. Renungkanlah hari ini, apakah kita benar-benar bersih, jiwa kita, raga kita, sukma kita, nyawa kita, wujud kita, dan fitrah kita, nur kita, betul nggak? Sudah ada nur Muhammad, nur kemanusiaan. Sudah adakah nur Allah, petunjuk jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini? Mari kita renungkan saudaraku.
Jangan sampai kita selama ini merasa benar. Jadi jangan menyimpulkan orang itu salah. Apalagi kita sering, gak usah jauh-jauh lah, tuduhan-tuduhan kita mungkin selama ini gak sesuai dengan nyatanya, bukan gitu kejadiannya. Nah, jangan terombang-ambing kita sebagai umat muslim terutama. Follow the leader. Tanya kepada ahlinya. Termasuk apa yang telah dilakukan oleh pemerintah atau rezim saat ini. Apakah benar dia telah mengayomi? Apakah benar ia telah melindungi? Apakah benar ia telah melaksanakan program sesuai dengan amanah rakyatnya? Betul ya? Ya mungkin di sana sini banyak kelemahan, tapi kita sebagai umat seharusnya kita membantu saudara-saudara kita yang lemah itu, yang telah menjadi pemimpin, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, inilah kewajiban kita supaya negara kita, negara yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada saatnya kita menangkan berikutnya lagi. Kita terima apa adanya sekarang. Kita lihat, kita berdoa sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus tegak kepadanya. Bukankah kita 17 kali melafazkan Al-Fatihah itu? 7 ayat yang berulang-ulang. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Tunjukilah kami jalan lurus dan tegak, bukan jalan-jalan orang sesat. Nah, bila mana kita amalkan ini dia akan menjadi satu perubahan yang baru untuk menyongsong kehidupan lebih baik dari sebelumnya, dan esok lebih baik dari hari ini, dan tahun ini lebih baik dari kemarin, tahun depan lebih baik lagi dari tahun ini, dan seterusnya. Kualitas meningkat. Wahai kaum muslimin dan muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, demikian khutbah Idul Fitri kali ini saya sampaikan secara online. Semoga berguna, dan mari kita berdoa semuanya agar kita hidupnya lebih bermakna. Mari. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih Maha Penyayang, telah Engkau saksikan kami dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia, tidak melaksanakan sholat Idul Fitri sebagaimana Engkau wajibkan kepada kami dan sunahkan kepada kami untuk melaksanakan. Kami berkumpul semuanya, Allah, untuk merayakan kemenangan kami sebagai umat Islam telah melaksanakan bulan suci Ramadan penuh dengan kenikmat-Mu dan petunjuk-Mu, ya Allah. Hari ini kami terpaksa tidak bisa melakukan ini semua karena ada sesuatu ganjalan kami, ya Allah. Semoga virus COVID-19 hilang segera atas kuasa-Mu, ya Allah. Semoga kami menjadi orang-orang yang berguna hidupnya untuk membantu saudara kami yang susah,